Ketika orang masa depan meminta bantuan militer ke orang masa lalu untuk perang melawan alien. Halo guys semuanya, jumpa lagi di Story Nonime. Kali ini kita akan rewatch salah satu film yang berjudul Tomorrow War. Cerita dimulai ketika satu keluarga dan Forrester sedang menonton sepak bola di televisi. Tiba-tiba satu pasukan bersenjata lengkap muncul secara misterius di tengah lapangan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka datang dari masa depan. Mereka mengatakan sedang berperang dan membutuhkan banyak bantuan dalam pertempuran. Setelah itu, seluruh media membicarakan bahwa telah dilakukan segala macam persiapan untuk mengirim pasukan secara besar-besaran untuk bertempur di masa depan. Ketika itu, Dan Forrester sedang asik mengajar pada ruang kelas. Tiba-tiba, pihak militer melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap dirinya. Mereka mengatakan bahwa Dan Forrester akan mati pada tanggal 13 Oktober tahun 2030. Beberapa peralatan digunakan untuk mengecek identitas dan statusnya, kemudian dinaikkan menjadi aktif 2. Ia dinyatakan telah memenuhi persyaratan wajib militer. Tiba-tiba pihak militer memasang sesuatu pada lengan kiri Dan Forrester. Alat itu berfungsi sebagai alat teleportasi dan untuk melacak lokasi. Kemudian Dan Forrester bertemu dengan istrinya. Mereka kemudian merencanakan untuk kabur. Rencana mereka untuk kabur berakhir pada kegagalan. Kemudian ia mengatakan kepada putrinya bahwa ia telah direkrut oleh pihak militer dan harus pergi dalam 1 pekan ke depan. Dan Forrester dan yang lainnya pun akhirnya mengikuti pelatihan sebelum mereka diberangkatkan. Ketika mereka berbincang, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Pihak militer segera mengirim mereka, tetapi tanpa persiapan yang matang. Mereka kemudian dikumpulkan pada ruangan teleportasi. Beberapa menit kemudian, alat teleportasi dari pihak militer bekerja. Seluruh pasukan terangkat, melewati dimensi waktu hingga akhirnya mereka semua muncul pada tahun 2055, tepat di mana terjadinya peperangan. Namun ternyata ada kesalahan dalam penetapan lokasinya, jadi banyak yang mati. Mereka ditempatkan di sana untuk berperang melawan monster alien. Setelah itu, pusat komando mulai menghubungi mereka. Pusat komando mengatakan bahwa monster alien menguasai kota dan harus dibasmi. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengeboman. Sedangkan tim riset sedang terjebak di lokasi itu. Pihak komando memberikan tugas khusus kepada tim Dan Forrester beserta kawan-kawan untuk menjalankan misi penyelamatan terhadap mereka. Tim Dan Forrester pun mulai bergerak. Area itu terlihat luluh lontak. Mereka menemukan banyak korban yang tewas. Di lokasi itu mereka mulai masuk pada area laboratorium riset. Dan Forrester dan kawan-kawan terus berhati-hati. Mereka menyelinap masuk dengan persenjataan lengkap. Setelah sampai pada lokasi tujuan, mereka menemukan tim riset itu dengan kondisi tidak ada yang selamat. Selanjutnya, pihak komando memerintahkan mereka segera pergi menuju pendingin biomedis untuk mengambil data-data yang penting. Setelah mendapatkan apa yang dicari, mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di satu sisi, pesawat tempur bersiap-siap melakukan pengeboman pada area itu. Tim Dan Forrester melewati lorong-lorong gedung. Mereka mulai mencari jalan keluar untuk meninggalkan area itu. Pada saat melewati tangga, tiba-tiba saja muncul monster alien di atas gedung. Monster itu mulai menyerang, sementara mereka mulai menembak. Monster alien itu terus saja menyerang, sementara mereka terus berlari menuruni tangga. Beberapa dari monster itu berhasil dilumpuhkan, namun sebagian dari mereka terus saja menyerang. Untuk sementara, mereka berhasil keluar dari tempat itu. Pihak komando mengirimkan mobil Hammer untuk membantu mereka, dan Forrester dan kawan-kawan terus bergerak, hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari gedung itu. Waktu tersisa 3 menit sebelum pengeboman dilakukan, mereka harus meninggalkan area itu secepatnya. Sementara monster alien terus berdatangan menghalau pergerakan mereka. Pusat pengeboman ditandai dengan asap merah. Pada saat mobil Hammer tiba di lokasi, mereka bergembira. Tiba-tiba saja mobil itu terbalik akibat serangan sekelompok monster alien. Tidak ada pilihan lain, mereka kemudian terus maju dan terus menembak.
Pengeboman pertama dan kedua dilakukan oleh pesawat tempur, dan Forrester dan kawan-kawan terus saja berlari untuk mencari perlindungan. Sampai pada akhirnya mereka terpojok pada suatu tempat. Beberapa dari mereka ada yang terluka. Kemudian terjadilah pengeboman ketiga dari pesawat tempur. Ketika sadar dan Forrester menyadari bahwa dirinya sedang terbaring pada suatu tempat dalam kondisi masa pemulihan. Mereka ternyata berada pada sebuah pangkalan militer. Terdapat banyak tentara, kendaraan militer maupun helikopter di tempat itu. Beberapa dari rekan mereka telah tewas ketika menjalankan misi sebelumnya. Kemudian ia bertemu seorang wanita yang terlihat tidak asing baginya. Ternyata dia adalah Murray, anaknya, yang nampak terlihat dewasa pada tahun 2055. Mereka kemudian melakukan pembicaraan panjang. Setelah itu mereka kembali ke base camp dan mulai merencanakan sesuatu. Pada layar monitor mereka memperhatikan monster alien yang bersarang di dalam tanah. Dengan persenjataan lengkap mereka bersiap menangkap betina monster itu. Kemudian mereka pergi ke tempat tujuan menggunakan helikopter. Dari pantauan udara terlihat sekumpulan monster alien sedang berkeliaran di daratan. Di helikopter dan Forrester dan Murray membicarakan tentang masa lalunya. Tidak beberapa lama kemudian helikopter sampai pada lokasi tujuan. Helikopter tetap mengudara. Nampak asap merah dan beberapa pasukan melakukan pembakaran pada area itu. Mereka semua bersiap menangkap monster betina. Mereka mulai turun ke dalam lubang bawah tanah. Seluruh pasukan menarik tali yang terikat pada monster itu. Tiba-tiba monster melakukan perlawanan. Sebagian dari mereka terlempar akibat serangan itu. Sebagian lagi langsung tewas. Sementara Murray yang melihat situasi itu berinisiatif untuk turun dari helikopter. Sesampainya di dalam gua, ia menyaksikan keganasan monster itu. Monster alien itu mengeluarkan suara untuk memanggil kawanannya, dan Forrester yang melihat situasi itu langsung bergegas turun menghalau serangan. Ia melihat Murray dengan kondisi terpojok. Ia kemudian mengarahkan ekor monster itu menyerang tubuhnya sendiri. Mereka kemudian menariknya masuk pada kerangkeng besi. Kemudian helikopter menariknya keluar menjauhi area itu. Kawanan monster alien datang dalam jumlah banyak. Mereka menyerang dan Forrester dan kawan-kawan. Setelah itu helikopter berhasil diserang oleh mereka, dan Forrester terus saja berlari menjauh dari area itu. Kemudian mereka berdua mulai menaiki mobil Hammer, dan Forrester mengemudikan mobil itu. Sedangkan Murray mulai menembak. Mereka terus melaju di bawah serangan kawanan monster alien. Hingga akhirnya mereka sampai pada pinggiran pantai. Murray kemudian menembakkan suar pemancar pada area itu. Kemudian mereka berbicara tentang masa lalunya. Tentang bagaimana mereka sebelumnya ditinggalkan oleh Dan Forrester, termasuk cerita ketika ia masih kecil. Pada saat itu ia menerima telepon dari rumah sakit. Saat itu Dan Forrester segera di ruangan ICU akibat kecelakaan dan ia meninggal di tempat itu. Tidak berapa lama kemudian mereka kembali ke pangkalan menggunakan helikopter. Mereka juga membawa monster alien ke tempat itu. Nampak terlihat monster itu di kerangkang menggunakan rantai besi melilit seluruh tubuhnya. Mereka memikirkan cara membuat toksin agar bisa memusnahkan makhluk. Murray mengatakan jika toksin itu berhasil, maka Dan Forrester harus membawanya kembali agar bisa diproduksi massal di zaman sebelum peperangan terjadi, sehingga peperangan bisa dihindarkan. Setelah banyak percobaan, tiba-tiba toksin bekerja 100% dan menghasilkan kode toksin R7. Secara tiba-tiba juga monster alien itu mengeluarkan suara yang membuat alarm berbunyi. Ribuan monster mulai melakukan serangan pada pangkalan itu. Pihak militer mulai menggunakan segala macam persenjataan untuk menghalau kedatangan monster itu. Kemudian Murray bersama Dan bergegas pergi menuju landasan helikopter. Sementara beberapa monster alien masuk menembus barikade pertahanan sampai pada ruang laboratorium itu. Kawanan mulai melepaskan rantai pada monster alien betina. Dan Murray menyelinap pada sisi kiri dan kanan pangkalan itu. Waktu tersisa 5 menit sebelum melompat melewati teleportasi. Mereka mulai terpojok pada area itu. Sebagian dari monster alien mengepung mereka berdua. Mereka yang terpojok mulai menembak. Waktu tersisa 4 menit sebelum melewati teleportasi. Tiba-tiba saja Murray tertembak oleh monster itu. Sementara helikopter yang sebelumnya menunggu mulai berpindah tempat karena terkepung oleh kawanan monster alien. Mereka berdua berjalan melewati sebuah jembatan. Situasinya menjadi mencekam. Terjadi ledakan di mana-mana yang menyebabkan area itu luluh lantak akibat serangan monster.
Saat itu Muri mulai sekarat akibat luka tembak pada perutnya. Kemudian Muri menyerahkan toksin itu kepada Dan Forrester dan memintanya agar segera pergi. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh monster itu. Serangan itu membuat mereka terjatuh pada tempat itu. Tiba-tiba teleportasi bekerja. Tubuh Dan menghilang seketika. Ia kemudian kembali pada masa lalu di tahun 2022 dengan membawa toksin R7. Pihak militer mengatakan bahwa ruang teleportasi itu terputus. Saat itu ia kembali dengan dijemput oleh istrinya. Ia juga kembali bertemu dengan Muri ketika ia masih berumur 9 tahun. Anaknya begitu senang melihat kedatangannya. Kemudian Dan menceritakan kepada istrinya bahwa di masa depan saat itu ia bertemu dengan putrinya. Mereka memikirkan cara agar bisa kembali membawa toksin itu ke tempat sebelumnya ia alami. Setelah itu mereka mendapat sedikit petunjuk dengan tujuan negara Rusia. Mereka menemui pihak militer, tetapi tidak ada solusi sama sekali. Agar bisa terbang ke Rusia dan kemudian menemui ayahnya, mereka akan pergi ke puncak pulau Gletser untuk menemukan bangkai pesawat alien. Mereka kemudian mempersiapkan segala macam perlengkapan termasuk membawa toksin dalam jumlah banyak. Pesawat akhirnya meluncur dengan tujuan negara Rusia, hingga akhirnya mereka sampai pada puncak pulau Gletser. Mereka mengendarai motor khas pegunungan salju, dan kemudian sampai pada satu tempat. Tempat itu dirasakan seperti medan magnet, yang membuat peralatan elektronik tidak berfungsi dengan baik. Mereka menemukan bongkahan kawah es, dan segera meledakkannya. Kemudian mereka mulai masuk pada terowongan es di tempat itu. Mereka menemukan bangkai pesawat alien yang dicari, dan sebagai tim masuk pada bangkai pesawat itu. Di dalam kapal mereka menemukan tempat pembiakan monster itu. Satu persatu toksin berhasil mereka suntikkan, sehingga menimbulkan reaksi yang menyebabkan makhluk itu mati seketika. Belum sempat menyuntikkan vaksin itu secara menyeluruh, tiba-tiba sebagian dari makhluk itu berhasil keluar. Mereka terus memburu monster itu dan terus menembak. Pada akhirnya mereka menemukan pembiakan koloni monster alien dalam jumlah banyak di kapal itu. Tidak ada waktu untuk kembali. Salah satu rekannya mengorbankan diri untuk meledakkan kapal itu dan menemui rekan ayahnya. Hanya mereka bertiga yang berhasil keluar. Ayahnya mengatakan bahwa salah satu alien berhasil lolos. Yang lolos adalah monster alien betina. Mereka kemudian berpencar untuk menemukan monster itu. Kemudian mereka mulai menembak. Monster alien yang terpojok kemudian kabur di tengah kabut salju. Sementara mereka berdua terus saja memburunya. Tiba-tiba saja monster alien itu muncul dan menyerang mereka. Serangan itu membuat mereka terlempar seketika. Serangan itu membuat Dan menjadi terpojok di tepi jurang. Namun ayahnya memancing monster itu agar menyerang dirinya. Pada saat monster itu menyerang ayahnya, Dan akhirnya berhasil menyuntikkan cairan toksin yang membuat makhluk itu mati seketika. Lalu Dan Forrester pulang dengan membawa kemenangan. Dan film pun selesai.